Saudara-saudari, teman-teman muda dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya bermaksud membagikan pembacaan saya terhadap Admirabile Signum. Jadi Admirabile Signum ini saya lihat akan membantu kita untuk menyiapkan gua Natal atau kandang Natal. Jadi saya tergerak hati saya untuk membagikan pembacaan saya terhadap surat apostolik dari Paus Fransiskus yang ditulis tahun 2019, itu Admirabile Signum. Itu tentang kandang Natal dan juga gua Natal. Jadi Paus Fransiskus menuliskan di dalam surat apostoliknya itu Admirabile Signum itu tentang pentingnya gua Natal atau pentingnya kandang Natal. Jadi bagi kita kandang Natal atau gua Natal itu bukan sekedar dekorasi, tetapi sebagai sebuah tindakan iman kita, ya. Jadi gua Natal yang kita buat itu ada dasarnya di dalam kitab suci. Itu seputar Injil Lukas, ya, bisa dibaca nanti, itu bab 2, kemudian Matius bab 2 juga. Nah, di dalam Admirabile Signum ini Paus Fransiskus mengajak kita semua, ya, entah di dalam keluarga, stasi, paroki, ya, ketika menyiapkan gua Natal itu menjadi sebuah tindakan iman kita. Dan diharapkan dengan membaca Admirabile Signum ini, pembuatan gua Natal itu sungguh-sungguh sebagai sebuah kegembiraan dan sukacita. Kita senang membuatnya karena itu tindakan iman kita. Itu. Nah, kita bisa melihat di dalam gua Natal itu, ya, gua Natal kita banyak sekali pernik-perniknya, ya. Jadi sebetulnya itu ada artinya, ya. Tentu saja kita pasti langsung melihat ada bayi Yesus, ya, yang seperti senang sekali gini, ya. Kemudian Bunda Maria, Santo Yosef, Gembala, kemudian tiga raja dari timur. Nah, itu memang sudah ada di situ. Nah, selain itu ternyata juga menurut Paus Fransiskus di dalam pernik-pernik Natal kita itu ada juga beberapa, misalnya ada patung ibu-ibu, ya, yang bawa apa di atas kepalanya, lalu bawa ember gitu, ya. Kemudian juga ada seniman yang bermain musik seperti itu, ya. Itu tidak apa-apa dipasang juga di dalam pernik-pernik gua Natal kita. Baik, kita bisa melihat begini, ya. Di dalam Admirabile Signum itu saya mencatat di sini hampir 7 poin yang bisa membantu kita untuk memaknai pernik-pernik Natal yang kita pasang di dalam gua Natal kita atau kandang Natal kita. Yang pertama, ya, itu panorama alam. Panorama alamnya itu dia biasanya gelap, ya. Kemudian kalau OMK itu orang muda Katolik atau muda-mudi biasanya kan kreatif, ya. Di belakangnya itu diberi kain hitam. Kemudian nanti dikasih bintang-bintang. Itu bagus. Karena apa? Itu memang menggambarkan panorama alam ketika Tuhan Yesus itu lahir. Jadi alamnya gelap, ya. Kemudian ada bintang, sunyi, seperti itu. Nah, Paus Fransiskus menggarisbawahi dan memberikan makna kepada kita bahwa memang waktu itu gelap, tapi jangan lupa ada bintangnya, katanya. Nah, dalam bahasa rohani, ya, seperti spiritual gitu, kita memang seringkali mengalami malam gelap. Malam gelap itu adalah sebuah situasi, ya. Kadang-kadang kita ingin menyangkal iman kita, tapi justru dengan malam gelap yang ada di dalam diri, semua orang akan mengalami itu. Kalau kita mampu melewati itu, cinta kita kepada Allah itu akan semakin luar biasa, dan kita juga bisa membagikan apa yang kita alami itu kepada orang lain dengan sukacita. Bukan lagi kata orang, tapi memang saya mengalami itu. Itu malam gelap. Jadi nanti kalau buat guanya, buat di belakangnya itu kain hitam, kemudian nanti kasih bintang-bintang, ya. Dan di situ kita melihat bahwa memang
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang namanya Immanuel, berarti Tuhan beserta kita. Nah, kemudian setelah itu ada juga gembala, ya, gembala. Jadi Paus Fransiskus mengatakan di dalam pernik-pernik gua Natal kita harus ada patung gembalanya, ya, jangan lupa. Karena gembala ini adalah kelompok pekerja. Ya memang kalau zaman sekarang itu hina, ya, kasar gitu, karyawan yang apa namanya itu, buruh kasar gitu. Tapi justru gembala ini yang pertama kali menyembah Tuhan Raja Juru Selamat itu, ya. Jadi pekerja kasar itu, pekerja yang yang tidak diperhitungkan itu, justru itu yang pertama kali menyembah Allah, ya. Kemudian nanti juga di dalam gua Natal kita itu pasti akan kita letakkan seperti yang saya katakan tadi, ada ibu-ibu, ya, yang menjunjung entah apalah gitu, ya, membawa air segala macam itu. Nah itu Paus Fransiskus mengatakan itu hal-hal kecil yang kita lakukan, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara yang besar. Sehingga apa yang kecil itu kalau kita lakukan dengan cara yang besar, artinya dengan sukacita, dengan kegembiraan, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu dikatakan oleh Paus Fransiskus. Kemudian di dalam gua Natal itu juga seperti yang kita tahu, ya, pasti ada patung Maria dan Yusuf, ya. Nah, satu hal yang menarik dari apa yang dikatakan Paus tentang patung Maria, di sini dikatakan bahwa Maria itu merenungkan sabda Allah, anaknya sendiri, dan dia tidak menyimpannya sendiri untuk dirinya, tapi dibagikannya kepada orang lain. Saya kira juga ini bisa menjadi renungan kita, ya. Mungkin kita seringkali mendapat sukacita yang begitu besar dari kita mendengarkan sabda Allah, merenungkan sabda Allah gitu, ya. Jangan ditahan sendiri, dibagikan kepada orang lain, ya, biar orang lain juga bersukacita dengan apa yang kita alami, entah dengan senyuman kita, ya, dengan tindakan kita yang karena sabda Allah kita bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Sekira itu, ya, itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tentang Maria. Sementara patung Yosef, jadi patung Yosef itu diletakkan di samping. Itu juga ada tujuannya. Dia mengatakan itu semacam patung Yosef itu untuk menggambarkan dia seorang yang melindungi, yang menjaga bayi Yesus. Kemudian juga dikatakan bahwa Yosef adalah seorang yang adil, jujur, dan takut akan Allah. Ini yang penting, ya, untuk kita. Zaman sekarang takut akan Allah itu kurang lebih mulai berkurang, ya, orang karena merasa bisa-bisa gitu, ya. Padahal Allah lebih besar dari kita. Nah, kemudian juga ada bayi Yesus, ya. Bayi Yesus itu biasanya kalau di gua Natal itu dia pasti begini, ya, pasti tangannya begini. Nah, pas ini Paus Fransiskus mengatakan bahwa dengan tangan seperti ini bayi Yesus itu dia menyentuh semua orang, ya. Dia mendatangi semua manusia. Dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita semuanya punya kesempatan, karena Tuhan memang mendatangi setiap orang. Saya, Anda, tidak ada yang terlewatkan. Cuman masalahnya sekarang kita terbuka apa enggak, ya, itu dia. Itu bayi Yesus. Kemudian 3 raja dari timur. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, 3 raja dari timur itu nanti dipasangnya pada waktu hari raya penampakan, ya. Jangan pas hari Natalnya. Karena nanti malah suster, enggak. Harus ikutin liturginya, ya. Nanti dipasangnya setelah pas mau hari raya penampakan Epifani itu dipasang di situ. Nah, di sini juga Paus Fransiskus mengatakan bahwa hal yang sangat menarik tentang 3 raja dari timur ini. Dikatakan di sini bahwa mereka itu menjumpai iman mereka itu dengan proses, ya, dengan sebuah perjalanan. Jadi tidak instan. Sama saya kira untuk kita, ya. Kita perlu proses, kita perlu perjalanan untuk sampai kepada Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudari sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari Admirabile Signum ini, yaitu
Paus Fransiskus mengatakan menuliskan Admirabile Signum ini tanggal 1 Desember tahun 2019, dan beliau ini menuliskannya setelah beliau itu pergi ke Assisi. Ya, di Assisi itu rupanya pertama kali Santo Fransiskus, bukan Paus Fransiskus tapi Santo Fransiskus membuat patung Gua Natal itu di sebuah desa. Untuk saya bukan desa, kota, namanya Grejo. Itu tahun 1223. Jadi di sana Santo Fransiskus itu membuat patung-patung itu ya, gua-gua itu. Dan ketika malam Natal dia menjumpai gua yang dia buat itu. Di situ sudah berkumpul banyak orang. Dan di situ pada malam itu imam itu merayakan Ekaristi di palungan di mana baby Yesus itu pernah diletakkan. Untuk karyanya Santo Fransiskus ya. Nah, Paus Fransiskus melihat itu sebetulnya ketika imam merayakan Ekaristi di palungan itu juga sudah mengingatkan kita Yesus yang di palungan itu sebetulnya roti hidup yang turun dari surga. Baby Yesus itu adalah untuk kita menjadi semacam perayaan Ekaristi. Ada ketersambungan Yesus yang lahir, tapi juga kita sudah dibawa kepada perayaan Ekaristi seperti itu. Dan kita tahu bahwa di dalam Lumen Gentium, dokumen gereja nomor 11 dikatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kita sebagai orang Kristiani. Jadi peristiwa Natal sungguh penting, dan penggambarannya dengan membuat gua dan membuat kandang itu penting ya, untuk semacam tindakan iman kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah siap-siap membuat gua Natal, kalau belum apa yang saya jelaskan belum terlalu berbelit-belit begitu, silakan membaca tulisan Paus Fransiskus ini. Itu Admirabile Signum, bisa dicari di Google juga ya tentang hal itu. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Semoga setelah membaca Admirabile Signum, kita membuat gua Natal atau kandang Natal bukan hanya sekedar dekorasi ya, tapi sungguh sebagai sebuah tindakan iman kita. Dan kita ingin mewartakan Injil, karena dengan membuat gua Natal atau kandang Natal sebetulnya itu sebuah tindakan kita untuk mewartakan Injil, karena memang sungguh-sungguh peristiwa di dalam gua Natal atau kandang Natal kita itu ada di dalam kitab suci kita. Begitu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye.